Ya, halo teman-teman, welcome to today. Bersama saya Ahmad Nazir Arobi dengan NIM 0567333024 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan praktikum ya pada mata kuliah pada mata kuliah struktur data. Nah, di sini saya akan mengerjakan 5 soal yang ada di sini, bisa dilihat teman-teman. Untuk itu saya akan copy aja soalnya, kemudian saya akan masuk ke IDE saya di sini. Saya menggunakan Intelis ID. Kita pastekan, kemudian saya akan komen. Ya. Saya akan beri angka dulu sebentar. Nah, jadi kita akan lebih mudah ya untuk membaca soalnya langsung di tempat kita melakukan pengkodean atau ngoding. Nah, langsung saja ya, kita akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, kita di sini diminta untuk membuat deklarasi sebuah variabel dengan tipe data float yang beramal struktur baris. Oke, tipe data float adalah tipe primitif ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk membuat variabel itu sesederhana kita menuliskan tipe datanya sebagai definition keyword, kemudian diikuti dengan identifiernya, yaitu nama variabelnya, gitu ya teman-teman ya. Kita langsung praktekkan float sebagai definition keyword ya, kemudian struktur baris sebagai identifier. Nah, titik koma. Sampai sini pendeklarasian variabel sudah selesai teman-teman. Jadi hanya sesimpel itu, definition keyword diikuti dengan identifier. Iya kan? Iya. Nah, kita coba untuk memberi value kali ya, untuk mengassign sebuah value ke dalam struktur baris ini. Caranya kita menggunakan operator assignment teman-teman. Apa itu operator assignment? Nah, ini sama dengan kita berikan value nya misalnya 10,0f. Sorry, ada typo di sini. Struktur, oke. Nah, coba kita tampilkan. Soal 1. Nah, kita coba tampilkan ya. Kita coba print, kita coba running kodenya. Nah, soal 1 menghasilkan 10 di sini. Jadi struktur baris sekarang sudah mendapatkan value 10 float. 10,0. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, teman-teman. Di sini kita diminta untuk membuat deklarasi variabel dengan tipe string. Kita langsung saja menuliskan keyword string di sini ya, kemudian memberikan identifiernya yaitu susunan kata baru. Nah, apa perbedaan soal 1 dan soal 2 teman-teman? Di sini kita diminta untuk langsung memberikan value ya. Berarti kita langsung mengassign. Kalau di soal 1 tadi kita itu hanya melakukan deklarasi variabel saja. Value-nya belum ada. Nah, sekarang kita akan memberikan value sekaligus deklarasi gitu ya. Deklarasi sekaligus memberikan value. Nah, untuk membuat string ya, kita hanya membuat petik 2 dan diisi dengan teks dari stringnya. Di sini pemrograman struktur Java. Oke, kita copy aja. Nah, sekarang untuk variabel susunan kata baru sudah bervalue pemrograman struktur data Java berformat string. Kita coba tampilkan teman-teman. Nah, kita coba untuk running kodenya.
Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ya. Soal 2, pemrograman struktur data Java. Oke. Sampai sini belum ada kendala teman-teman. Alhamdulillah ya. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3, guys ya. Nah, di soal nomor 3 kita diminta untuk mendeklarasikan array satu dimensi. Array satu dimensi bernama 8 angka dengan tipe data integer. Nah, untuk membuat sebuah array nih teman-teman, kita harus tahu dulu array ini berisi apa gitu ya. Kalau di Java itu karena dia static type. Nah, di sini dibilang array dari sebuah integer. Nah, kalau begitu kita tulis tipe datanya dulu nih. Tipe data isinya in misalkan sebagai definisi keyword, diikuti dengan kurung siku satu kali. Satu pasang kurung siku. Nah, ini adalah definition keyword baru yang dia terkonstruk gitu ya. Kemudian diikuti dengan identifiernya adalah 8 angka. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat sebuah variabel 8 angka dengan tipe data array dari integer gitu ya. Nah, jadi sebenarnya secara nggak langsung kita itu lagi ngomong ke compiler ya. Jadi kita harus beda ini. Ini adalah keyword-keyword nih, public, static, void, float. Nah, ini kita gunakan untuk berbicara ke compiler, teman-teman. Nah, kita ngomong ke compiler sebenarnya seperti ini. Compiler, 8 angka adalah array dari sebuah integer. Nah, dari sini kita itu lagi ngasih tahu bahwasanya identifier ini, kosakata ini adalah variabel bertipe array dari integer gitu. Nah, setelah itu kita bisa apa? Assign value-nya. Value di sini kita bisa lihat ada 8 angka. Kita bisa langsung paste aja di sini. Nah, sekarang setelah kita membuat deklarasi variabelnya, kita langsung mengassign value-nya, yaitu list angka berikut. Nah, untuk mengakses elemen dari sebuah array kita menggunakan index ya teman-teman ya. Dan index itu dimulai dari 0. Jadi jikalau teman-teman ingin mengakses angka 23 ini yang merupakan elemen keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, pada array 8 angka kita harus mengaksesnya dengan indeks 3. Kita coba ya teman-teman ya. System.out.println soal 3 misalnya kan, 8 angka ini kita hapus saja. System.out.println indeks bukan elemen keempat dari array 8 angka adalah, ingat teman-teman, mengaksesnya adalah dengan indeks ya teman-teman ya. Nah, indeks pada elemen keempat inilah 3, 8 angka 3 seperti ini. Jika di print harusnya muncul 23 ya teman-teman ya, 0, 1, 2, 3. Nah, coba kita print. Bisa dilihat teman-teman, ini kurang rapi ya, kita rapin dulu. Nah, elemen keempat dari array 8 angka adalah 23. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita berhasil membuat variabelnya dengan tipe data array dari integer, kemudian mengakses value. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama 2 angka. Tipe datanya string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Berarti ini bujur sangkar ya teman-teman ya. Nah, isi baris dan kolom berisi angka berikut. Nah, oke. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah membuat definition keywordnya ya teman-teman ya. Di sini dia minta string, array dari sebuah string. Nah, arraynya 2 dimensi, buat aja kurung siku 2 kali. Sesimpel itu ya guys ya. Kalau mau buat 10 dimensi ya 10 kali aja gitu ya. Nah, di sini dimintanya 2 dimensi. Kemudian masukkan identifiernya yaitu 2 angka sama dengan, nah baru kita masukkan juga value-nya nih.
Nah, kita buat dulu outer array-nya. Di sini kita buat outer array-nya, blok outer array-nya. Kemudian kita masukkan 3 nih, kan kita bisa lihat 3 kali 3 ya tadi ya. Berarti kalau di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini 9 bagi 3 berarti ada 3 row, teman-teman, 3 baris. Ada 3 elemen nantinya ya di dalam inner array-nya gitu ya. Inner array-nya ada 3 elemen. Coba kita lihat. Nah, di sini kita masukkan 3 angka pertama pada inner array pertama nih. Oh, ada error, teman-teman. Ya, require type string. Jadi tipe data yang diminta adalah string, teman-teman. Tapi kita ngasihnya, providednya adalah integer, dan ini adalah kesalahan fatal. Kita harus ganti. Ya, kita bungkus aja dengan petik 2. Oke, sekarang tidak ada error. Kemudian kita masukkan juga 3 elemen berikutnya, 3 angka berikutnya di sini, 8, 10 dan 12 ya, teman-teman ya. Kita balik lagi, kita paste, kita wrap lagi dengan petik 2. Oke, kita masukkan lagi inner array terakhir yaitu 14, 16 dan 18. Sorry. Oke, sekarang udah bisa dilihat ya. Kita sudah berhasil membuat array 2 dimensi, teman-teman. Mulai dari deklarasi hingga mengassign value. Oke, sekarang adalah saatnya kita mengakses elemennya. Jadi perlu teman-teman ingat, sebenarnya untuk array ini sama aja behaviornya ya, teman-teman ya, dalam pengaksesan datanya gitu ya, pengaksesan elemennya. Jadi kita hanya perlu buka pintunya berapa kali ya, sesuai dimensinya gitu ya. Ibarat ya ada lemari gitu kan, di dalam lemari ada laci. Nah gitu, jadi kita dekapsulasi gitu ya, kita buka kapsulnya satu persatu, layer by layer gitu ya, teman-teman, untuk mengakses value yang kita tuju gitu ya, kita inginkan. Kita coba, teman-teman. Sabar ya. System.out.println soal 4. Oke. Kemudian kita bilang ingin mengakses value ke, misalkan saya ingin mengakses ini ya, angka 16 string ini, teman-teman ya. Kalau kita lihat, teman-teman, dia ada di inner array ke 3 nih, 1 2 3 yang terakhir ya. Oke, dan dia elemen kedua dari inner array terakhir tersebut gitu ya. Jadi kalau dari untuk mengaksesnya ya kita harus buka dulu nih dimensi awalnya gitu ya. Kita coba ya, kita buat kata-katanya dulu. Elemen kedua dari inner array terakhir. Ketiga aja. Ketiga adalah, nah, kita coba akses. Oke, kita masuk dulu dari array paling luarnya, outer array, 2 angka. Kita lihat ya, teman-teman, indeks keberapa dia. Lihat inner array terakhir ini indeks keberapa? 0, 1, 2, indeks kedua, teman-teman. Nah, berarti kita apa? Sudah mendekapsulasi nih. Kita sudah buka pintu ya, pintu paling luar yaitu ini, blok ini, dan kita ambil elemen ke tiganya dengan indeks 2. Kemudian kita ingin ya, setelah masuk nih ke dalam inner array ini, kita ingin mengambil angka 16. Kita lihat aja, teman-teman, 16 ini indeks ke berapa? Nah, di sini bisa lihat 01. Nah, ternyata 16 itu indeks ke 1. Seperti ini, teman-teman. Mind blowing. Oke. Kita langsung aja jalanin. Nah, teman-teman bisa lihat ya,
Elemen kedua dari inner array ketiga adalah 16, teman-teman. Sesuai ya. Kita dekapsulasi ya, kita buka layar pertama, kita masuk ke layar berikutnya, kita akses dengan indeksnya. Si kita lanjut, teman-teman. Masuk ke soal kelima, soal terakhir. Nah, di sini kita diminta untuk membuat linked list dengan nama urutan list angka. Oke, berarti integer ya kalau list angka. Nanti elemennya ada ini, 15, 28, 33, 47, 59. Oke, jadi linked list ini adalah tipe data Java Collection Framework ya, teman-teman ya. Jadi kita harus import gitu. Jadi ini tipe data advance-nya lah kalau di dalam Java ya. Jadi dia udah ada collection ya sebagai solusi lah untuk pattern-pattern yang berulang kayak linked list ya, tipe data yang itu udah ada polanya gitu ya. Sifat-sifatnya itu udah bisa diterapkan di bahasa pengetahuan lain gitu. Jadi si Java ini udah buatin collection framework tersebut. Salah satunya adalah linked list. Nah, untuk itu kita harus import ya teman-temannya linked list-nya. Linked list, kita buat definition keywordnya linked list ya. Nah, di sini udah langsung ke import ya karena pakai IntelliJ IDEA. Jadi dia ada di library Java Util, teman-teman. Kita udah import linked list. Kemudian teman-teman bisa lihat dulu nih definitionnya ya. Nah, jadi definition dari linked list adalah sebuah kelas public ya yang extend ke Java Util abstract section list. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ada sebuah type parameter E. Nah, kalau teman-teman udah belajar Java generic, harusnya udah paham ya. Jadi apa sih gunanya gitu ya type parameter ini. Jadi kita teman-teman gunanya itu type parameter ini Java generic ini supaya kita membuat kelas itu lebih dinamis, teman-teman ya kan. Jadi kalau kita misalkan nih ya nggak ada type argumen kayak gini, type parameter kayak gini, linked list kita untuk mengisinya dengan integer kita harus buat kelasnya sendiri, teman-teman. Jadi kayak linked list yang hanya nerima integer misalnya. Kemudian nanti kalau kita mau buat linked list dari string harus dibuat kelasnya sendiri string gitu. Nah, itu sangat merepotkan, teman-teman. Nah, dengan adanya type parameter ini Java generic ini, kita bisa bebas buat linked list sekali, kita masukkan kelas apa gitu ya, linked list dari apa gitu ya. Nih di sini di type argumennya gitu, type parameternya sebagai argumen tuh nanti tipe datanya. Udah, kita langsung bisa pakai gitu ya. Jadi satu kali tulis nih kelas linked list bisa dipakai berkali-kali untuk kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Linked list apa aja bisa gitu, yang penting ada kelasnya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Linked list dari integer. Lu kenapa bang kok integer nggak in aja? Nah, jadi nggak bisa, teman-teman. Jadi untuk mempassing data kemana ke type argumen ini, kita harus memang benar-benar menggunakan sebuah kelas ya, teman-teman ya. Sedangkan in itu adalah tipe data primitif gitu. Jadi dia bukan kelas, sangat primitif. Jadi ketika kita membuat variabel dengan tipe in misalnya, itu hanya dibuat langsung ya kan. Dibuat langsung masuk memori gitu tanpa instantiate object. Sedangkan integer yang seperti ini adalah kelas wrapper. Ya, dia adalah wrapper kelas gitu ya, yang membungkus integer biasa, teman-teman. Jadi dia kalau dibuat dia akan di-instantiate dulu objeknya gitu ya. Dan dia akan memiliki method, teman-teman. Kalau mau dilihat bisa aja sih, tapi ya intinya dia adalah kelas wrapper dari si integer biasa, teman-teman ya. Kemudian kita ikuti nih dengan nama identifiernya urutan list angka, teman-teman. Nah, kemudian kita instantiate atau membuat objek dari linked listnya. Ini adalah konstruktornya ya, teman-teman ya. Nah, di sini bisa dilihat teman ya, di type argumen ini kita nggak mengisikan lagi integer, teman-teman. Why? Karena Java udah canggih ya, dia mendukung yang namanya type inference, teman-teman, atau deduksi lah gitu ya. Dia mengambil kesimpulan. Dari mana kesimpulannya? Dari sini.
kita udah mendefinisikan urutan list angka dengan linked list integer di sini ya teman-teman, tipenya sebagai definition keyword. Nah, kemudian di assignment sebelah kanan operator ini ya, linked list constructor ini udah langsung melakukan inferensi teman-teman. Jadi compiler itu langsung inferensi. Oh, jadi maksud kamu adalah linked list dari integer gitu. Karena apa? Kamu udah definisiin di sebelah kiri tipe datanya adalah linked list dari integer. Jadi dia ada yang namanya type inference ya, mengambil kesimpulan tipe data apa sih sebenarnya gitu. Itu kecerdasan sekarang ya teman-teman ya. Nah, untuk konstruktor sendiri tidak ada menerima value apa-apa ya sebagai argumen. Jadi udah, untuk mendefinisikan sebuah linked list seperti ini saya teman-teman. Selesai. Ini mendefinisikan ya, mendeklarasikan ya. Nah, sekarang kita ingin mengassign value ke dalamnya. Caranya gimana? Kita gunakan method. Jadi udah beda dengan array ya. Kalau array tadi kita menggunakan index bisa yang mengassign dan mengakses gitu ya. Nah, kalau di sini beda teman-teman ya. Kita harus menggunakan method add. Nah, di sini kita akan masukkan angka 15 teman-teman sebagai elemen pertamanya. Oke. Nah, sekarang kita coba ingin menambahkan dengan sekaligus banyak teman-teman ya. Add apa aja sih metodenya nih? Ada banyak banget metode ya. Ada add all. Atau kita lihat gini dah. Tuh, ada banyak banget metode dari si objek linked list ini teman-teman. Ada index of buat ngambil indeks dari elemen apa gitu ya. Get last, get first ya, ngambil elemen pertama, elemen terakhir. Nge-clone juga bisa. Add first, ambil tambahkan di bagian pertama gitu ya, pertama listnya. Nah, coba kita add all teman-teman untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kalau nambah satu kan agak lama nih padahal tinggal copy paste aja. Nah, jadi kalau langsung menambahkan seperti ini teman-teman itu nggak bisa teman-teman ya, kan add all. Kok udah kita tambahin kayak gini nggak mau? Nah, kita harus tahu teman-teman, jadi cara bacanya itu kayak gini teman-teman ya. Add all ini, jadi ini kan Java adalah sebuah static type ya. Kita gampang nih kalau apalagi pakai ID ya, kita bisa lihat add all ini function atau metode yang menerima apa gitu. Dia menerima argumen apa? Ternyata di sini bisa dilihat Java util collection teman-teman. Java util collection ini apa sih kan gitu ya. Coba kita lihat definisinya. Nah, collection adalah interface teman-teman. Kalau interface menurut pemohon saya ya, yang membuat saya mudah paham itu adalah dia adalah sifat sebenarnya. Karena ini adalah model OOP ya. Jadi interface itu sebenarnya kata sifat sebenarnya. Nah, jadi sifat itu jika ingin dimiliki seseorang harus mengimplement syaratnya teman-teman. Contohnya kaya ya. Sifat kaya nih, kalau kita mau disebut kaya minimal punya uang sekian, aset sekian, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau pingin disebut collection ya, sebuah kelas itu jika ingin disebut collection harus mengikuti apa syarat-syarat yang diterapkan yang diminta oleh si collection itu, yaitu menerapkan metode-metodenya ya teman-teman ya. Nah, kita nggak usah mikirin abstraksi di belakangnya, itu kalau ingin diperdalam masing-masing silahkan, dan itu sangat-sangat bagus ya untuk dipahami ya teman-teman ya. Yang pada intinya saat ini kita harus menambahkan ya, membuat sebuah ya jika ingin menambahkan sekaligus banyak kita harus menambahkannya dalam bentuk collection teman-teman. Nah, salah satu collection ya, salah satu kelas yang mengimplementasi collection adalah arrays. Nah, ini ada di Java collection framework juga. Jadi ada kelas namanya arrays teman-teman. Nah, ini kita import aja ya. Ini dia Java util. Bisa dilihat kita udah import ya. Dia ada di library yang sama, yaitu util ya, sama seperti linked list. Kemudian ada static methodnya teman-teman, namanya asList. Nah, ini asList ini membuat list ya langsung nih. Nah, membuat list dari, kita lihat di sini argumennya apa? Nah, di sini dia membuat dengan res parameter teman-teman. Ya, definisinya adalah asList ini menerima argumen sebagai res parameter gitu ya.
Jadi semuanya nih kita tulis aja nih ya, kita copy. Nah, nanti akan masuk semuanya gitu ya. Nah, jadi nanti di aslis ini sudah diterima nih 28334756 akan masuk ke parameter A karena ini adalah res parameter. Oke. Sekarang coba kita lihat ya teman-teman ya. Di sini kita coba lihat sebelum ditambahkan yang di bawah urutan alias angka itu isinya apa. Soal 5. System.out.println urutan list angka saat ini gitu ya. Urutan list angka. Nah, coba kita lihat. Ah, 15 teman-teman. Baru satu elemen yang ditambahkan. Sekarang setelah kita tambahkan sekaligus teman-teman ya. System.out.println setelah ditambahkan sekaligus. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita rapiin dulu. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Urutan list angka saat ini 15 setelah ditambahkan sekaligus jadi 15 28 33 47 59 seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengakses datanya kita bisa pakai metode get dan lain-lain. Tapi saya cukupkan videonya karena sudah terlalu panjang teman-teman. Terima kasih ya atas perhatiannya. Terima kasih juga yang sudah menonton. See you next time teman-teman.